segregasi cebong dan kampret pada tahun 2019 ternyata sepertinya masih terngiang-ngiang. Dan sedangkan pemilu ini beberapa bulan lagi ya Pak, tadi juga kita tahu kan ini bulan Februari tahun depan. Bagaimana Anda melihat polarisasi yang terjadi tahun 2019 ini dan juga potensinya akan terjadi lagi di tahun 2024? Saya nanya dulu ke Pak Sudirman. Bagaimana Pak? Saya duluan ya. Senior soalnya. Enggak, kan ya. Penuturnya tadi sangat baik ya, bahwa pemilu bukan ring tinju begitu, kemudian kampanye bukan ajang tipu-tipu. Dan karena itu jelas sekali bahwa pemilu 2024 sudah pasti bukan cebong kampret lagi. Karena kan 3 pasang, jadi tidak harus ada 3 tuh. Tapi ada 3 pasang. Jadi 3 segregasi dong Pak. Insya Allah 3 pasang ya. Jadi menurut saya sudah waktunya memang kita mengedepankan gagasan. Mengapa? Karena pertama kita sudah memasuki usia demokrasi yang makin matang. Betul. Kita memasuki 1/4 abad kan. Jadi prosedural harus berganti dengan yang lebih substantif gitu ya. Asal usul mesti berganti dengan bisa menawarkan apa gitu. Yang kedua juga pemilu ini kan mahal. Iya. Puluhan triliun biayanya. Pak Habibur Rahman tahu persis, Pak Budiman juga tahu persis. Karena itu sayang kalau pemilu tidak menghasilkan pembaharuan atau perbaikan. Dan perbaikan pembaharuan itu datangnya dari gagasan. Ya. Jadi gagasan ditunggu oleh publik, saya kira tadi disampaikan oleh beberapa pemirsa juga. Ya. Nah yang ketiga, memang para peserta ini, terutama dalam kontestasi calon presiden, ya memang yang diukur adalah seberapa jauh dia menampilkan gagasan-gagasan segar gitu. Jadi bukan lagi asal muasal dari mana, tapi dilihat dari apakah para calon itu mampu menyampaikan pikiran-pikiran yang baru, pikiran-pikiran yang sifatnya memang melakukan perbaikan dan penyempurnaan dari apa yang ada. Jadi saya punya harapan besar dan punya optimisme bahwa pemilu 2024 akan lebih sehat, lebih kondusif, lebih berkualitas karena diharapkan seluruh peserta itu berlomba menampilkan gagasan daripada sekedar menampilkan asal-usul atau pengelompokan politik gitu. Insya Allah Pak, berarti cebong dan kampret sudah nggak relevan lagi nih Pak ya? Harus dilupakan lah, harus dilupakan. Karena itu sesuatu yang memang membelah bangsa kita ya dan apa namanya, walaupun saya mengatakan sebetulnya yang lebih sulit bersatu adalah elit. Kalau masyarakat sih begitu selesai pemilu dia harus balik ke kegiatan hari-hari, cari nafkah segala macam. Dan yang paling berdosa untuk membuat ini awet adalah para pekerja medsos, para buzzer-buzzer bayaran itu yang seolah-olah masalah cebong kampret itu masalah besar. Padahal sebetulnya masalah yang muncul 5 tahun sekali, habis itu kita kembali pada hidup normal gitu. Baik, ini menjadi opening yang juga luar biasa nih di malam ini, diskusi atau ngobrol-ngobrol kita malam ini. Mas Budiman, saya ingin bertanya Mas. Oh, langsung ke saya dulu. Oke. Gimana Mas tanggapannya? 2019 lalu kan katanya lukanya sentimental banget sampai ada segregasi, apalagi di media sosial. 2024 Anda memandangnya gimana Mas mengenai hal ini? Ini menarik ya Safrina. Jadi 2024 ini bisa menjadi kesempatan pertama kita untuk mengedepankan politik gagasan setelah berapa kali periode kita penuh kebencian ya. Tapi juga saya khawatir ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi calon pemimpin menelurkan gagasan besar. Kenapa tuh Mas? Karena memang lanskap dunianya juga lagi bergolak, volatile. Oke? Pemilu 2029, pemilu 2034, menurut saya, kalaupun kita berhasil mengedepankan politik gagasan, nanti gagasan-gagasan menengah dan kecil saja. Karena apa? Karena sekarang ini gejolak global ya, geoekonomi, geopolitik, geostrategi, ancaman krisis pangan karena Rusia mencabut dari perjanjian pengiriman biji-bijian gandum segala macam, dedolarisasi, BRICS segala macam, sisa-sisa pandemi dan perang segala macam. Ini sebenarnya tempat konteks tumbuh suburnya gagasan besar. Nanti 5 tahun lagi apapun hasil dari semua krisis yang saya sebutkan tadi, itu mulai mengendap. Oke, mulai mengendap. Dan kalau kita bisa mendorong gagasan, politik gagasan ke depan, selamat terus, paling hanya gagasan-gagasan menengah dan kecil saja. Menyelesaikan dunia yang sudah
riset sudah tertata ulang setelah era gejolak ke depan. Pertama gitu, dari segi global begitu. Oke. Kemudian dari segi nasional, bonus demografi kita yang 5 tahun ini akan mulai berkembang banyak, angka produktif, usia produktif, persentase pemilih kita milenial Z yang hingga 60%, di mana nih orang-orang, anak-anak pemilih ini, pemuda-pemuda remaja-remaja ini, nyaris hidup mereka, gagasannya, idenya, itu tidak lagi dari orang tuanya, tidak lagi dari tangganya, tidak dari partainya, tidak dari ormasnya, tidak dari guru sekolahnya, tapi entah dari manapun yang mereka pegang sehari di handphone. Artinya apa? Ini satu generasi yang dapat banyak informasi, tetapi mungkin dari segi nilai-nilai ini acak-acakan. Saturated banget Saturated banget. Jadi gini, ironinya kan gini, informasinya banyak, tapi nilai-nilai yang dimunculkan nggak ada yang bisa jadi pegangan, nilai-nilai besarnya. Nah, karena nggak ada nilai-nilai besar jadi pegangan, karena muncul dari manapun sementara informasi banyak, maka kesempatan terakhir yang bisa kita andalkan adalah muncul dari pemimpin negara atau calon pemimpin negara sebagai pemberi gagasan yang pamungkas. Ini loh, Indonesia mau ke sini. Baru diharapkan kalau pemimpin itu mengeluarkan gagasan besar di 2024, maka informasi yang banyak itu akan disaring dari pendapat pemimpin yang dia dukung. Itu kalau pemimpinnya punya gagasan besar. Jika nanti calon pemimpinnya tidak punya gagasan besar, artinya apa? Ya generasi milenial, generasi Z tetap akan dibanjiri informasi dan tanpa ada pegangan. Karena ingat, mereka ini tidak lagi terlalu mendengar gurunya, tak lagi terlalu mendengar orang tuanya, tak lagi terlalu mendengar ketua partainya bahkan, atau pemimpin agamanya, tidak. Jadi kesempatan terakhir sekarang, kesempatan pemimpin negara atau calon pemimpin negara untuk Indonesia mau ke sini. Maka informasi yang kalian serap, informasi yang kalian produksi, karya yang kalian buat haruslah sesuai dengan nilai-nilai besar ini. Nah, kalau kesempatan ini tidak dilakukan, 2029 dunia sudah mengendap, sudah ditata ulang dengan aturan-aturan baru, dan kita tidak memberikan kontribusi apapun terhadap aturan-aturan baru global itu. Jadi 2024 is the last chance. The first setelah turmoil 9 tahun kemarin. Ya, karena kebencian, ini bukan cuma the last, ini the only chance. 2024. Wah, ini luar biasa. Another setting note lagi nih di tanggapan dari Mas Budiman. Sekarang saya ingin nanya nih ke Pak Habib. Pak Habib 2019 deh. Saya mau nanya dulu 2019. Pada saat itu seperti apa sih Pak dalam hal segregasi cebong dan kampret itu? Ya tentu kita kan semua mengikuti dan mengalami langsung, apalagi teman-teman ini semua, Bud ya. Ya. Jangankan di tingkatan grassroots, di sini aja di acara-acara TV ini belum dimulai kita sudah berantem. Iya kan? Sudah ditutup pun kita masih terus berantem. Ribut. Oh iya Pak. Ya kan. Padahal dulu ya. Padahal setelah kita cek ya, yang namanya visi misi Pak Prabowo, visi misi Pak Jokowi, itu redaksinya aja beda dikit aja gitu loh. Tipis-tipis Pak Prabowo Indonesia, adil makmur, ya kan, kemudian disegani, ya kan. Ya. Pak Jokowi kurang lebih sama Indonesia yang mandiri berdasarkan gotong royong, maju. Maju itu kan artinya kan disegani di konteks internasional. Betul. Artinya kan sama lah sebetulnya ya kalau dalam konteks gagasan yang besar ya, dua tokoh ini sama. Dan apa yang kita perbincangkan malam ini dipraktekkan Pak Prabowo setelah pemilu 2019. Ya. Dengan bergabung dan masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Hal yang nggak mungkin terjadi di negara lain dan nggak pernah terjadi. Ya kan? Karena mungkin pemimpinnya ada juga memaksakan ego dirinya sendiri atau ego kelompoknya. Ya. Nah kalau di sini nggak ada. Dengan bergabungnya Pak Prabowo kita lihat kita bisa melewati pandemi yang maha dahsyat. Saya mohon maaf, saya ada ke beberapa negara yang belum selesai urusan pandeminya ketika kita sudah bebas nggak pakai masker mana-mana. Ya kan? Kita nggak kolaps, udah syukur banget. Kita padahal waktu itu ya kan kita dikecam juga, bukan dikecam ya, saling kritik ya. Kenapa nggak lockdown dan lain sebagainya. Tetapi komunikasi yang bagus, situasi politik yang bagus pada saat itu membuat pemerintahan yang kuat. Ya. Hasilnya tentu kita bisa melihat ya approval rating Pak Jokowi luar biasa, hampir 80% ya kan. Kemudian juga Pak Prabowo juga disebut salah satu menteri yang terus berkinerja terbaik oleh hampir semua lembaga survei. Jadi dua orang ini kemarin kita dipecahkan dengan soal-soal identitas dan lain sebagainya. Ternyata ketika bersatu
Ya kan dia menghasilkan sesuatu yang sangat positif buat bangsa dan negara. Nah, inilah yang menurut Pak Prabowo terus disampaikan ya ke mana-mana bahwa sekarang ini adalah kita bicara gagasan. Ya, Pak Prabowo memang ada kelemahan nggak bisa gimmick-gimmick ya. Beliau kemana-mana kan selalu ngomong gagasan, gagasan, gagasan. Ya, saya pikir ya itulah yang harus dilakukan elit sebetulnya. Ya, kita sebagai elit ya Pak Prabowo katakan kita tawarkan gagasan dan kita tunjukkan kekompakan. Berkali-kali Pak Prabowo katakan Indonesia punya peluang untuk menjadi salah satu negara paling maju di dunia asalkan elitnya, ini dibilang elitnya. Saya sepakat dengan abang saya Bang Sudirman ya tadi, asalkan elitnya kompak. Nah, mau 2024 menunjukkan gimana kekompakan. nih? Nah, justru Elitnya itu. kompak nggak menurut Saya Bapak? pikir kita punya pelajaran sejarah ya 2014, 2019 kita berantem kayak apa ya kan? Setelah pemilu kita ketemu lagi Pak, saling ketemu lagi, saling berurusan lagi gitu kan? Saling dan harus saling membantu lagi gitu kan? Jadi ngapain lah? Jadi saya teman-teman ya di DPR juga kita kadang-kadang kan kelihatan apa terlalu tegang, tapi sebetulnya kita nih ada satu mindset pemikiran sama. Udahlah. Pemilu kita laksanakan tugas masing-masing dari partai, tapi setelah pemilu kita kembali ya kan bekerja sama bagaimana negara ini bisa berjalan dengan baik. Kurang lebih mindset bahwa kita capek sekali dengan apa namanya pertempuran 2014-2019 yang tidak menghasilkan apa-apa itu ada hampir di seluruh kalangan elit sekarang. Kalau saya lihat begitu. Jadi 2024 Bapak optimis tidak ada segregasi lagi seperti Saya sangat-sangat optimis. Terlebih setelah saya mencermati apa yang disampaikan 3 putra terbaik bangsa ya, Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo. Semuanya itu tidak ada yang menyampaikan narasi-narasi identitas, ya kan? Bahkan semuanya menyatakan saling memuji satu sama lain kapasitasnya, kemudian menyampaikan gagasan-gagasan besarnya. Ini belum kampanye saja sudah begitu gitu loh. Jadi suasananya beda Mbak. Terus terang kita ini kan ya pelaku lapangan lah. Mulai di elit kita tampil di TV begini talkshow kemudian sampai belusukan ke kampung-kampung kita bisa rasakan ya. Menurut saya sekarang sudah jauh lebih baik situasinya. Gitu. Itu pula yang rakyat Indonesia seperti saya harapkan. Ya. Baik, sekarang saya mungkin ke Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, tadi sudah kita dengar langsung tanggapan dari Pak Sudirman Said, Mas Budiman Sujatmiko, Pak Habibur Rahman. 2024 ini auranya kira-kira akan seperti apa? Seperti apa Anda melihat kontestasi pemilu 2024 mendatang? Ada juga yang bilang nih Pak Burhanuddin ini capres yang maju ini relatively all Jokowi spend. Pak Ganjar, Pak Prabowo Menhan, Pak Anies juga pernah dalam pemerintahan Pak Jokowi. Tanggapan Anda? Ya, sebenarnya apa yang kita lihat belakangan jelang 2024 ini tensinya jauh lebih smooth, jauh lebih damai ya ketimbang 2019 ataupun jelang 2014. Datanya berasal dari hasil riset sementara dari CSIS bekerjasama dengan Google. Itu misinformasi dan disinformasi yang berlangsung sejauh ini 7 bulan jelang 2024 itu menurun drastis. Jadi memang ada bukti empiriknya klaim-klaim yang disampaikan oleh para narasumber di studio tadi. Tetapi sayangnya Safrina ya, kalau kita kaitkan dengan impian kita untuk membawa perdebatan jelang 2024 ke arah adu gagasan, itu juga masih jauh panggang daripada api. Jadi satu sisi memang kita harus syukuri tingkat polarisasi menurun, tetapi saat yang sama tidak lantas secara otomatis membawa perdebatan lebih bermutu. Nah ini minimal dari pengamatan saya. Kalau kita lihat perdebatan di media mainstream atau media sosial itu masih bersifat trivial, ya, masih berkaitan dengan siapa yang paling Jokowi, gitu ya, siapa yang paling mengandalkan perubahan. Nah kita sebenarnya pengen tahu keberlanjutan itu apa maksudnya, perubahan itu apa yang mau dirubah. The devil always in the detail. Nah itu yang menurut saya kurang. Nah salah satunya ini sebenarnya struktural.
kenapa perdebatan kita tidak bisa sepenuhnya dibawa ke gagasan. Satu adalah diferensiasi antar partai di Indonesia itu terlalu minimalis. Dari 9 item yang selama ini membedakan satu partai dengan partai lain, dalam studi saya sama Ed Aspinall, itu cuma satu yang membedakan antar partai di Indonesia, yaitu agama, peran agama dalam politik. Yang lain sama saja. Nah ini beda misalnya kalau di Amerika Serikat, di Eropa, di Amerika Latin, itu perbedaan kiri dan kanan berkaitan dengan peran negara dalam ekonomi itu terang benderang bedanya. Nah di Indonesia nggak jelas bedanya antara partai agama, partai non-agama, sami mawon. Nah ini yang kemudian membawa perdebatan menjadi karitatif. Ya. Yang kedua, ini juga berkaitan dengan sistem atau desain institusi kita. Kan untuk memajukan calon butuh 20% plus ya presidential threshold. Dan akibatnya dalam 2 pemilu presiden sebelumnya cuma ada 2 calon. Kalau cuma ada 2 calon itu kemungkinan besar terjadi polarisasi. Namanya juga polarisasi. Polar itu kan artinya kutub. Nah, makanya perlu diperbanyak supaya terjadi diskusi yang lebih asik. Tidak sekedar 2 kutub yang saling bertentangan. Jadi ada sebab-sebab itu yang kemudian membuat kita belum bisa, tetapi bukan berarti tidak bisa ya, belum bisa. Dan CNBC menurut saya bagus ini ya, membawa perdebatan ke arah gagasan. Artinya kalau misalnya debatnya gimmick saja, mungkin menaikkan rating. Tapi jangan lupa Safrina, kalau kita mengikuti selera publik, itu kan artinya demand create supply, akan selamanya kita akan sibuk dengan urusan gimmick. Coba kita balik, jadi media ya, supply create demand. Jadi media yang membawa perdebatan ke arah gagasan sehingga publik itu akan tercerahkan dan masuk ke dalam perdebatan yang lebih bermutu gitu. Terima kasih banyak Pak Burhan, juga terima kasih banyak atas inputnya. Nah tentunya tadi ini sebenarnya harusnya saya tanyakan kepada Mas Budiman, juga ke Pak Habib, juga ke Pak Sudirman mengenai adu gagasan yang sampai saat ini sepertinya masih tersandra masing-masing capres. Ini tapi saya tanyakan dulu nih ke Pak Burhanuddin. Kira-kira apa yang menyebabkan nama capres yang sudah keluar ini belum dan masih tersandra mengenai gagasannya masing-masing? Apakah masih wait and see dalam hal pemilihan cawapresnya atau seperti apa? Saya tanyakan dulu ke Mas Budiman, Pak Burhanuddin sebelum saya tanyakan kembali ke masing-masing narasumber kita di studio. Silakan Pak Burhanuddin. Satu mungkin karena belum resmi ya didaftarkan ke KPU. Tapi menurut saya ini bukan constraint sebenarnya. Kita bisa meminta bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden untuk menyajikan proposal kebijakan apa yang mereka tawarkan. Dan itu sudah dimulai itu di acara Apexi di Makassar. Ya. Tetapi saya tanya sama beberapa kawan-kawan media, ternyata ratingnya sedikit kecil. Jadi kalau ada TV yang memberitakan topik yang berkaitan dengan daging, dengan isi, dengan proposal kebijakan, itu yang nonton dikit. Mau baca aja malas soalnya. Nah, tapi kalau ngomongin gimmick, tinggi ternyata ratingnya itu. Jadi tanya ini baju siapa yang bikin desainnya, kemudian itu ternyata banyak itu yang nonton. Nah, saya tidak, makanya tadi saya bilang, Safrina, kalau kita mengikuti selera publik, ya repot juga. Jadi kita harus tarik. So we have to create the supply, ya Pak ya. As a media, harusnya supply create demands. Jadi acara-acara yang dilakukan CNBC ini ditiru oleh TV-TV lain. Karena nyatanya memang DPT kita juga jelas bahwa memang pemilih terbanyak nanti komposisinya, porsinya akan adalah generasi milenial, generasi Y, dan generasi Z yang tentunya sudah sangat dengan arus informasi yang begitu besar, tentunya akan jauh lebih cerdas dan jauh lebih selektif dibandingkan pada tahun-tahun pemilu sebelumnya. Ya Pak Burhanuddin, ini terima kasih banyak juga penyampaiannya kepada kami. Saya akan langsung bertanya ke Mas Ma'ruf. Tanggapan Anda, Mas Ma'ruf, adu gagasan mengenai segregasi yang mungkin sepertinya sudah mulai akan cooling down di tahun 2024, tapi cost-nya lagi-lagi ke adu gagasan yang sampai saat ini juga sepertinya belum terngiang. Pertama saya mau ucapkan terima kasih Mas Burhanuddin, dan bahwa memang saya bisa menyatakan bahwa program ini sebenarnya sebuah program idealis sebenarnya, bahwa kita pers itu kan pilar keempat demokrasi. Jadi memang at some point ya kita korporasi, tapi kita juga memikirkan bagaimana kontribusi kita terhadap bangsa. Makanya
Ya, kita mau mencoba diskusi yang bergizi, makanya kita juga pakai basis riset yang jelas sehingga diskusinya juga bermutu. Nggak ditonton ya terserah gitu. Kita kira-kira gitu ya maksudnya. Ya tonton aja yang lain gitu. Cuman itu harapan kita makanya kita desain program ini seperti itu dan kita pengen menghantarkan gagasan, kita menyerap semua elemen, kita tema tiap minggu kita serap, kemudian kita coba lemparkan ke siapapun yang menang nanti. Kita tidak partisan ke satu pihak. Nah, kedua, menurut saya begini, gagasan itu penting, tapi problemnya adalah bisa konkret nggak gitu gagasannya, bukan sekedar jargon. Tadi Mas Burhan udah bilang, dan saya juga setuju, kita tuh nggak kayak di Jerman misalkan, udah jelas partai politik yang penguasa, pokoknya saya mau tax cut. Ya kan, karena itu belakang saya, background saya pemilihnya pengusaha semua. Yang partai buruh pokoknya saya mau UMR saya tinggi, jelas konkret gitu. Jadi diferensi produk, kalau kita bayangkan pemimpin politik itu sebagai sebuah produk dan kemudian masyarakat itu adalah konsumen, jelas preferensinya. Saya mau ini karena itu demand saya, memenuhi kebutuhan saya. Nah, bisa nggak seperti itu? Saya mungkin nanti akan melempar ya, Safrina. Dua isu yang paling sering kita angkat gitu. Satu, pertama, ada dua sebenarnya, dari financial dan sektor real. Satu, Bapak kalau di sektor real, kesenjangan kita itu luar biasa tinggi. Separuh dari uang di bank itu hanya dimiliki 0,02 populasi di Indonesia. Nilainya 8.000 triliun, itu 400 triliun hanya dimiliki segelintir orang. Yang ada 63% penduduk kita, itu isi tabungannya itu cuma 6 juta. Yang 0,02 tadi, puluhan ribu, 42 ribu, itu isinya 9,8 miliar. Itu jomplang sekali. Itu hal-hal diri, kita nggak bisa, itu tidak ditemukan di indikator umum rasio Gini. Itu baik-baik saja rasio Gini kita stabil gitu. Tapi ketika kita buka Pandoranya, finansial itu lebih mengerikan lagi. 90% dana ekspor kita yang kita booming, itu ada di Singapura. Nggak ada, jadi gini, ketika kita ekspor booming sekarang, itu kan seharusnya uang itu masuk ke kita, kesanan financial kita, sehingga bisa memutar roda perekonomian. Nah, yang terjadi adalah itu ada diparkir di Singapura, gitu kan, dan kita nggak dapat apa-apa. Nah, artinya apa? Berani nggak misalkan satu, presiden ke depan, berani seperti Pak Jokowi, untuk mempertahankan kedaulatan kita. Pak Jokowi sekarang udah berantem sama WTO, Eropa, hajar saja. Berani nggak nanti lebih dalam perangnya lagi sama orang-orang punya uang, dan mereka ada di sini, gitu. Contoh, semua perusahaan eksportir itu kantor keuangannya aja di Singapura, nggak di sini. Dan semakin banyak perusahaan yang di Singapura mengakuisisi perusahaan kita. Berani nggak kemudian pemimpin kita tegas untuk melawan itu? Makanya saya ingin melemparkan aja berani nggak nanti untuk membuat sebuah desain program untuk mengurangi kesenjangan, satu sektor. Kedua, masalah finansial itu. Berani nggak kita menegakkan kedaulatan finansial kita? Baik, karena tentunya kekuasaan politik itu menentukan lagi trajektori ekonomi kita. Pada akhirnya semua program, masalah itu pada akhirnya ada di meja presiden, selesai.